Kelompok 5 akan menampilkan simulasi wawancara yang bertema Sang Pewarta dan dibalik hijaunya Martapura. Tolong disimak. Ya, kembali lagi bersama saya, Andi Ofnoya, akan mengawali pagi hari Anda dengan begitu cerahnya di acara kesayangan kita di Kick Andy. Ya, tema wawancara kita kali ini adalah sangat spesial dan sangat berbeda dari tema-tema kita sebelumnya. Tentu saja, siapa yang tidak kenal varietas show kita ini, Kick Andy. Kami selalu menawarkan sesuatu yang berbeda. Tema kita hari ini adalah Sang Pewarta dan dibalik hijaunya Martapura. Tentang narasumber, siapa yang tak kenal Triple D? Jika Anda menggeluti dunia wartawan dan jurnalistik, pasti nama ini sudah tak asing lagi. Dari namanya saja kita sudah bisa menebak. Jangan-jangan ketiga orang ini memiliki awalan yang sama, yaitu D. Benar sekali. Triple D ini terdiri dari 3 wartawan cilik yang sangat fenomenal di dunia kancah jurnalistik dan wartawan. Yang tak lain dan tak bukan terdiri dari Dita, Duratun, dan Dia. Mereka telah menggait berbagai penghargaan dan terakhir mereka berkesempatan menjadi wartawan di VOA di Washington DC. Langsung saja kita panggil The Triple D. Cantik-cantiknya mereka. Gak hanya di foto mereka cantik, aslinya juga tambah wow, cantik sekali. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Ini manggilnya Om atau Bapak nih? Abang aja deh. Biar lebih cocok. Bapak aja deh. Om aja deh. Oh ya, Om aja lebih ya. Sesuai dengan saya. Senang sekali ya bisa berjumpa dengan Triple D. Nah, ngomong-ngomong, kalian ini kan baru datang dari VOA kan, Washington DC. Bagaimana perasaan kalian menjadi pers atau pewarta yang tak hanya dikenal di negeri kita, tapi juga di negeri orang lain? Mungkin Dita bisa mulai. Kalau saya pribadi sih yang pasti seneng lah. Selain bisa ngebahagiain kedua orang tua, kita juga bisa jadi salah satu contoh buat semua orang, terutama buat anak remaja, bahkan anak-anak. Ini loh pekerjaan seorang wartawan, bukan hanya orang dewasa yang bisa menggeluti pekerjaan ini, tapi remaja pun bahkan anak-anak juga bisa. Mungkin dia bisa. Cun bisa. Saya didapat dengan Gita, bukan hanya nama kami yang terkenal di luar negeri, tapi kami juga membawa tugas mulia, yaitu membawa nama Indonesia ke kancah pewarta sedunia yang berpusat di Amerika. Hidup sebagai wartawan sudah menjadi cita-cita saya sejak kecil, dan itu merupakan karunia yang tiada tara. Kalau Dita dan Ecen kan beranggapan demikian. Kalau saya mah nggak cuma bangga, Om. Wah, ibaratnya status wartawan di sini begitu universal. Wartawan di sini bisa menjadi penentu keberadaan bangsa. Nah, hubungan Indonesia dengan luar negeri seperti Amerika misalnya bisa jadi bertambah erat karena adanya wartawan yang dikirim ke sana. Orang-orang di sana bilang orang Indonesia itu ramah. Betapa bangganya, betapa tersanjungnya saya sebagai wartawan di sana. Jawaban yang begitu super ya dari adik Triple D. Sekarang nih saya mau tahu apa keberhasilan yang dapat dapat Triple D dapatkan sampai saat ini. Kiranya mungkin saudari Dita bisa mewakili Ecen dan Dia untuk menjawabnya. Silakan. Keberhasilan Triple D untuk saat ini sih alhamdulillah banyak ya Om. Alhamdulillah kita pernah ngedapetin penghargaan anugerah kesetiaan berkarya itu pada tahun 2009. Kemudian penghargaan Lifetime Achievement itu juga pada tahun 2009, dan terakhir kami ngedapetin penghargaan sepulang kami dari Washington DC itu pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional di Jambi pada bulan Agustus yang lalu. Nah, di situ teman kami nih, Duratun Nusrah, berhasil mengait penghargaan Spirit Jurnalisme, dan Halimatus Sadia Haritonga juga berhasil mendapatkan penghargaan Adi Negoro dalam kategori tajuk atau editorial dengan tajuk yang berjudul Parpol Sumber Politik. Wah, hadirin semuanya tak boleh memberi tepuk tangan kepada Triple D, ayo. Nah,
hadirin yang ada di sini pasti penasaran nih, bagaimana Triple D saat beraksi dalam wawancara maksud saya. Saya akan memberi mereka tantangan nih. Nah, saya akan memberi tantangan dengan tema wawancara untuk Triple D kali ini adalah di balik hijaunya Martapura. Langsung saja ke latar belakang. Dewasa ini banyak pekerjaan tukang sapu yang dianggap sebelah mata, yang susah payah bekerja mulai pagi hingga malam. Tetapi masih banyak saja orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan, seenaknya dan tak tahu arti kesadaran lingkungan. Bayangkan saja jika mereka adalah salah satu dari ayah atau ibumu yang bersusah payah membersihkan kotoran yang ada di jalanan. Tetapi kita tidak kritis menghadapi orang-orang yang membuang sampah. Ketika kita naik alat transportasi, kita membuang sampah di taksi. Ketika kita jalan dari kantin menuju kelas, kita buang sampah permen di mana-mana, di sana sini. Padahal pemerintah sudah menyediakan tempat untuk membuang sampah, yaitu tempat sampah. Sebenarnya pemulung hampir sama dengan penyapu jalanan. Mereka setia mengambil sampah yang ada, sampah-sampah yang berserakan tanpa ada rasa jijik sekalipun. Sedangkan kita selalu mengelak ketika kita disuruh untuk membuang sampah. Banyak sekali alasan ketika kita disuruh membuang sampah. Nah, tolong buang sampah dong keluar. Ketika orang tua sudah menyuruh untuk membuang. Nanti aja mah males. Mah nanti aja jijik. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika seorang anak disuruh untuk membuang sampah oleh orang tuanya. Mah, nak tolong buang sampah keluar. Mama kan punya tangan, punya kaki, bisa jalan buang sendiri dong. Betapa luar biasanya anak sekarang. Tak penting arti kesadaran lingkungan tersebut. Mengenai narasumber, Pak Rifki adalah seorang tukang sapu yang sangat turut berjasa dalam memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu kebersihan di suatu lingkungan. Tanpa beliau, mungkin masih banyak sampah yang bertebaran di sana sini. Tim Kick Andi telah mengundang narasumber yang begitu spesial. Kita sambut Kak Teuku Rifki. Selamat pagi, Pak. Selamat duduk. Selamat pagi, Pak Rifki. Pagi. Bisa kita mulai adik-adik Triple D dan Pak Rifki simulasi wawancaranya? Bisa. Baiklah, kita mulai. Selamat pagi Pak Teuku Rifki. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Pagi, alhamdulillah baik. Oke, perkenalkan nama saya Dita Iswara Yulisar dan di sini ada kedua teman saya yaitu Duratul Fitra dan Halimatus Sadiah Ritonga. Kami dari PWJI yaitu Persatuan Wartawan dan Jurnalistik se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami ingin mewawancari Bapak. Mohon bantuannya. Ya. Ya, kami di sini untuk mewawancari Anda perihal profesi Anda sebagai tukang sapu jalanan. Langsung saja ya Pak, seperti yang saya ketahui Bapak bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Nah, bagaimana kinerja Bapak saat turun ke lapangan saat bekerja sebagai tukang sapu jalanan? Kinerja saya hanya sebatas menyapu di jalanan, tapi kadang-kadang bisa membersihkan rumput-rumput di got, di pinggir-pinggiran jalan dan membersihkan got-got. Bapak ini pekerja keras ya, rupanya figur seperti Anda memang pantas untuk diteladani. Benar kan Dita, Ecen? Sangat benar dia. Oke, apakah ada kendala atau konsekuensi yang Anda terima pada saat Anda bekerja? Dari segi apa saja bisa Anda jelaskan? Yang pertama dari segi kesehatan saya kemarin-kemarin sudah mulai menurun hingga saat ini. Kemudian konsekuensinya itu kalau misalkan saya sudah membersihkan tempat yang sebelumnya, kemudian ada orang membuang lagi, kan saya harus membersihkannya lagi, berarti saya bekerjanya 2 kali. Itu yang Wah, rekornya lumayan rumit
sedikit ya Pak. Ngomong-ngomong, bagaimana pandangan sekitar mengenai pekerjaan Anda? Kebanyakan beranggapan positif, namun ada sebagian kecil yang beranggapan negatif karena saya hanya sebatas tukang sapu jalanan. Maaf ya Pak, sebelumnya kalau boleh saya tahu berapa penghasilan yang Anda dapatkan dalam sebulan? Apakah itu sudah cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari? Kira-kira sebulan itu 600.000 tanpa uang makan dan uang kesehatan. Itu sih masih tidak mencukupi ya dua orang anak saya. Sampai sekarang sudah berapa tahun Bapak bekerja sebagai tukang sapu jalanan? 7 tahun semenjak gempa di Aceh yang meluluhlantakan perusahaan saya. Saya dulu tuh seorang penghasil batik khas Aceh. Kemudian saat gempa, perusahaan saya luluh lantah oleh tsunami dan gempa di Aceh. Maaf nih Pak, saya sedikit. Saya penasaran nih, Bapak ini kan bekerja di Martapura. Terus Bapak ini tinggal di mana? Asli orang Martapura atau bukan? Dilihat dari nama Anda sendiri, nama Anda kan Pak Teuku Rifki Alfianor. Yang seperti kita ketahui, Teuku itu adalah nama dari Aceh. Apa mungkin bisa Bapak jelaskan? Saya tinggal di Tunggul Irang dekat pasar situ ya. Kalau kata Bapak apa Om? Om Andi. Oh, Andi, bukan? Ya. Saya benar orang Aceh karena nama saya diawali oleh Tengku. Oh maaf Pak, kalau boleh tahu bagaimana Bapak bisa sampai merantau ke Martapura? Saya merantau ke Martapura karena yang pertama keluarga saya, istri dan sanak saudara terkena tsunami. Kemudian pekerjaan saya sebagai wira swasta luluh lantah oleh gempa dan tsunami. Kemudian saya ini kan mesti mencari pekerjaan. Kemudian ada saudara di Martapura yang memberi pekerjaan kepada saya. Mungkin bisa dilanjutkan Mas Rifki. Kalau boleh kami tahu, mengapa Anda lebih memilih kota Martapura sebagai tempat Anda untuk beradu nasib? Sedangkan seperti yang kita ketahui, banyak kota-kota besar di Indonesia yang lebih maju daripada kota Martapura. Ya, contohnya seperti kota metropolitan yaitu Jakarta. Saya memilih kota Martapura karena ada keluarga saya. Kemudian saya sudah ditawari pekerjaan. Mengapa saya tidak memilih di kota Jakarta? Karena Jakarta itu kan sangat tinggi tingkat kriminalitas, kemudian sangat materialistis dan sangat keras hidupnya di sana. Saya kira saya tidak mampu hidup di sana. Apakah Bapak membawa serta anak-anak Bapak misalnya ke Martapura juga? Kalau misalnya iya, mereka sekarang tinggal di mana? Sama Bapak atau keluarga? Saya membawa kedua anak saya. Yang pertama namanya Tengku Apriansyah, yang dipanggil Apri. Dia memiliki IQ di atas rata-rata dan sekarang bersekolah di Harvard University. Yang kedua nama anak saya adalah Tengku Andi. Andriansyah kan, sama Syah kan, dipanggil Andi. Dia sekarang di lapas anak karena ketahuan mencopet di mall. Saya nggak tahu kenapa anak itu jadi begitulah. Jadi saya cuma tinggal sendiri. Kalau boleh kami tahu lagi, bagaimana tanggapan anak Anda mengenai pekerjaan yang Anda geluti pada saat ini? Apa mereka mendukung atau malah sebaliknya? Terutama untuk anak saya yang paling tua itu beranggapan positif. Namun anak saya menyuruh saya berhenti karena faktor kesehatan saya. Kemudian dia dapat memberi nafkah kepada saya. Dia bekerja sampingan di sana di McD. Saya tertarik
tertarik membahas mengenai tata kota dan tata lingkungan di wilayah Martapura sekarang ini. Bagaimana prospek kedepannya mengenai tata kota dan tata lingkungan di wilayah Martapura ini, Pak? Apakah Bapak sebagai petugas penyapu jalanan ikut berkepentingan dalam mengetahui dari instansi yang menugaskan? Wah, kalau itu sih dek, saya tidak tahu menahu karena saya hanya sebatas tukang sapu jalanan yang bekerja di atas dari atasan saya. Di mana biasanya Anda membuang sampah? Apakah ada tempat khususnya? Pertama, setiap penyapu jalanan itu mengumpulkan sampah-sampah, kemudian ada satu orang petugas yang pakai kendaraan Tosa itu loh, ada loh. Nah, kemudian mengangkut sampah, kemudian baru dibawa ke TPS yang sudah disediakan pemerintah. Oke. Berapa kali frekuensi Anda bekerja dalam satu minggu? Kira-kira 6 minggu sekali, 6 kali seminggu. Wow. Seperti kerja kantoran. Tapi kalau saat hari libur besar saya tetap bekerja apabila ada suruhan dari atasan seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Yang kan di CBS atau di Al-Karomah kan sering dipakai sholat sampai ke halaman-halaman kan. Berhubung sejadahnya tidak mau kotor jadi dilapisi koran. Nah, koran-koran itu kan biasanya nggak dibawa pulang sama pemiliknya, jadi ke tukang sapu seperti kami, teman-teman membersihkan. Ya itu, kalau sudah selesai baru pulang. Sekarang seperti yang kita ketahui kan profesi tukang sapu jalanan ini lebih banyak digeluti oleh perempuan. Nah, bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai hal itu? Itu tidak bisa dipungkiri karena sangat jelas sekali tukang sapu jalanan di Martapura ini adalah 35 orang diwakili oleh yang beranggotakan 25 perempuan dan 10 laki-laki. Ya seperti emansipasi perempuan yang dikatakan Ibu Kartini lah. Bisa diceritakan suka duka Bapak selama bekerja sebagai tukang sapu jalanan dan apakah Bapak memiliki cita-cita lain misalnya kembali berwirausaha? Dukanya itu ya sudah saya sebutkan tadi, misalkan saya sudah membersihkan tempat tersebut, kemudian orang mengotorinya lagi kan saya harus membersihkannya lagi. Sukanya itu banyak teman, sering bercanda. Namun yang paling saya suka adalah dapat menjadi bagian dari Kota Adipura tahun 2012 kan. Mungkin ya wawancara dari Triple D ya. Saya penasaran nih, apa harapan Anda kepada pemerintah akan kesejahteraan kaum tukang sapu jalanan? Agar pemerintah lebih memperhatikan tukang sapu jalanan. Iya. Kan tanpa tukang sapu jalanan, kota-kota yang ada ini kan tidak akan bersih dan indah. Jadi agak lebih diperhatikan lagi. Untuk Triple D sendiri, apa harapan kalian untuk dunia pewarta ke depannya? Saya berharap bangsa Indonesia terus berkarya, semoga para pewarta terus maju, peran media sebagai penyalur informasi ke publik sangatlah besar, karena apapun yang disajikan dapat mempengaruhi cara pandang hidup masyarakat dalam menyikapi suatu permasalahan. Diharapkan insan pers juga dapat terus mempertahankan idealisme dan objektivitasnya. Ya, terima kasih ya untuk Triple D, Pak Rizky, Dia, dan Bu Ratu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari tema kita hari ini adalah menjadi wartawan ataupun tukang sapu jalanan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Mereka haruslah memiliki keuletan yang tinggi, kreatif dan tahan banting, dan cerdas. Jika Anda sudah berniat menjalani profesi ini, hal yang harus dipegang teguh adalah 100% terjun dalam profesi tersebut.
tidak setengah-setengah, terkecuali pun Anda sebagai tukang sapu, karena dalam mencari pekerjaan yang halal tak ada yang namanya diskriminasi. Dan hal ini akan membuat Anda untuk terus termotivasi untuk maju dan menjalani hidup Anda. Seperti sebuah lagu, saya menyanyi. Jangan tutup telinga para hadirnya. Hidupmu indah bila kau tahu jalan mana yang benar. Harapan ada bila kau percaya. Saya Andi Ernoya beserta kerabat Kick Andy yang bertugas mohon pamit. Sebelumnya saya akan membacakan sebuah pantun. Tak enak rasanya daging mentah, dimasak dulu baru dimakan. Jika ada kata yang salah, Om Andi mohon dimaafkan. Pak Tony menjahit kopiah dijahit, jarumnya utuh. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Kick Andy Selasa depan. Maju terus bangsa.